Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazlatul Husna. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Islam Baitussalam 01 Kota Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang eksplorasi konsep modul 1.1 tentang refleksi diri pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan pula menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru pun dapat memberikan tuntunan supaya anak menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan pada para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Segala bentuk isi dan wirama, yakni cara mewujudkannya disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid abad ke-21 tentu sangat berbeda dengan murid di pertengahan dan akhir abad ke-20. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara guru menuntun para muridnya. Lalu, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti juga merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya, melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh guna menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Lalu bagaimana saya memandang diri saya sebagai pembelajar dan pembelajar?
Saya memandang diri saya sebagai pembelajar dengan membangun kemerdekaan belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta senantiasa merefleksikan diri agar terus berkembang dan belajar. Karena tugas utama seorang guru itu seharusnya adalah belajar, bukan mengajar. Poin penting saya sebagai seorang guru adalah memberikan contoh yang baik. Ingarso sung tulodo, jadi memberi teladan yang baik. Juga senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada murid. Ingmadya mangun karsa, dan membangun proses kemandirian belajar murid, yaitu tutwuri handayan. 3 poin penting pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut akan senantiasa saya terapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Namun, jika saya diibaratkan sebagai pembelajar murid, maka yang ingin saya lakukan adalah terus belajar, karena sejatinya tugas utama guru yaitu belajar, bukan mengajar. Dengan senantiasa belajar, kompetensi yang dimiliki guru pun akan lebih berkembang. Dampaknya untuk siapa? Ya, tentu dong dampaknya selain bagi diri sendiri, murid-murid tercinta pun untuk masyarakat luas. Mari kita senantiasa membagikan praktik baik pembelajaran kita di kelas, sehingga dampaknya pun akan jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Salam bergerak untuk berdampak.